Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faradila dengan NIM 444321161. Jadi di video kali ini saya akan membuat cara perhitungan dalam menentukan titik optimal. Oke, jadi di sini udah diketahui bahwa fungsi tujuan atau Z-nya itu 125x1 plus 50x2 dan fungsi batasannya fungsi batasan yang pertama 1x1 plus 1x2 kurang dari sama dengan 350 dan fungsi batasan yang kedua itu 1x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 1200. Oke, jadi hal yang pertama kita lakukan yaitu kita mengisi tabel yang pertama ini dengan menggunakan fungsi batasan dan fungsi tujuan. Untuk mengisi yang x1-nya ini kita menggunakan fungsi batasan dari yang pertama dulu, itu 1 dan x2-nya itu 1. Untuk x2-nya itu kita menggunakan fungsi batasan yang kedua, jadi x1-nya itu 1 dan x2-nya itu 3. Untuk mengisi bahan baku yang tersedia, ini menggunakan ruas kanan dari fungsi batasan. Untuk fungsi batasan yang pertama yaitu 350 dan yang kedua itu 1200. Nah, untuk mengisi harga dari produk yang akan dihasilkan dari X1 dan X2 yaitu menggunakan fungsi tujuan atau Z. Jadi menggunakan yang 125 ini dan 50. Untuk X1-nya itu 125 dan untuk X2-nya itu 50. Ya, selanjutnya kita akan mengisi tabel yang ini dulu. Untuk mengisi tabel yang ini, kita akan menggunakan fungsi batasan yang pertama. Jadi, untuk jika X1-nya 0, maka X2-nya adalah 350. Dan jika X2-nya 0, maka X1-nya adalah 350. Nah, untuk tabel yang kedua ini, jika X1-nya 0, maka X2-nya itu 1200 dibagi 3. Karena kenapa 3? Karena X2-nya di sini adalah 3. Nah, jika X2-nya yang 0, maka X1-nya tetap 1200. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram dengan cara pilih yang scatter pertama. Habis itu kita select data. Kita add dulu datanya. Untuk yang X pertama ini, kita akan menggunakan X1 dari tabel yang pertama. Dan untuk yang Y-nya, kita akan menggunakan X2 dari tabel yang pertama. Kalau udah, kita oke. Lalu kita add lagi. X-nya itu kita menggunakan X1 yang tabel kedua. Lalu Y-nya kita menggunakan X2 dari tabel yang kedua. Oke, lalu di oke. Kalau udah, akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis. Pertama adalah saya diklik titiknya yang mana aja. Lalu format data series. Lalu ke line color, pilih yang solid. Untuk warnanya aku mau pakai warna biru. Oke. Nah, selanjutnya untuk titik yang kedua, sama kita format data series. Habis itu ke line color, solid. Lalu warnanya aku mau pakai yang warna oranye ini. Oke, jadi untuk menentukan arah dari arsirannya itu dapat dilihat dari fungsi batasannya ini. Karena dua-duanya tandanya itu adalah kurang dari sama dengan, maka arsirannya itu ke arah dalam semua. Nah, jadi kesimpulannya, area yang diarsir adalah area yang di segitiga ini. Oke. Jadi saya akan mengubah format objeknya menjadi seperti ini dan warnanya saya ubah menjadi hitam. Oke, jadi ini adalah arsirannya. Nah, untuk menentukan titik sudutnya, yaitu ini yang A, ini B, dan ini yang titik C. Untuk A-nya itu berarti X1-nya adalah 0 dan X2-nya adalah 0.
Untuk titik yang B, untuk X-nya itu ini adalah 350 dan X2-nya adalah 0. Untuk titik yang C, ini untuk X1-nya adalah 0 dan untuk yang X2-nya adalah 350. Oke, selanjutnya untuk menentukan titik yang optimal, kita dapat menggunakan Z sama dengan 125 X1 plus 50 X2. Jadi ini akan disubstitusikan. Yang pertama, 125 dikalikan dengan 0 ditambah 50 dikali dengan 0. Selanjutnya sama 125 kali 350 ditambah 50 dikalikan dengan 0. Dan yang terakhir sama dengan 125 dikali 0 tambah 50 dikali 350. Ini dapat dilihat bahwa titik B memberikan nilai yang maksimum dari Z atau dari fungsi tujuan, sehingga kombinasi jenis dari produk yang akan dihasilkan yaitu 350X1 dan 0X2. Nah, ini adalah cara manual dari titik perhitungan optimum. Selanjutnya kita akan menggunakan cara cepat, yaitu dengan cara seperti ini. Kita ketik dulu kendala X1, X2, tanda nilai ruas kanan, lalu ada koefisien fungsi tujuan, nilai variabel, nilai fungsi. Nah, untuk X1 dan X2 sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan fungsi batasannya ini 1X1, 1X2, 1X1, dan 3X2. Nah, untuk ruas kanannya yaitu yang 350 dan 1200. Untuk koefisien fungsi tujuan itu menggunakan fungsi tujuannya ini, jadi 125 dan 50. Nah, caranya yaitu ketik sama dengan dinilai, lalu X1 dikalikan dengan nilai variabel, lalu ditambah X2 dikalikan dengan nilai variabel. Selanjutnya, ketik X1 dikali nilai variabel ditambah X2 dikalikan dengan nilai variabel. Nah, selanjutnya kita ke nilai fungsi. Sama dengan, terus klik yang koefisien tujuannya S1 dikali nilai variabel, lalu ditambah S2, lalu dikali nilai variabel. Oke, selanjutnya kita klik yang dinilai fungsi, lalu kita ke data, klik yang solver. Nah, jadi untuk set objektifnya kita akan klik yang ini, dan by changing variable cell-nya kita select yang ini, lalu klik add. Untuk cell reference yang ini kita klik yang nilai, lalu ini tandanya kan udah sama ya, kurang dari sama dengan, lalu untuk constraint-nya itu kita pakai yang kanan. Nah, selanjutnya cell reference yang ini 1200, lalu oke. Untuk select solving methodnya kita pakai yang simplex LP, lalu kita solve. Oke, jadi ini adalah nilai variabel dan nilai fungsinya, sama seperti hasil yang ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.